saya, anak-anak itu adalah filsuf. Mereka itu mampu menangkap hal-hal yang menurut kita itu biasa saja. Jadi mereka itu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab, tapi pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kenapa batu-batu itu berbeda bentuknya? Kenapa awan-awan itu selalu bergerak dan berbeda bentuknya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang terkadang kita tidak menyadari keberadaan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi mereka itu mampu membuat saya melihat hal-hal yang sebelumnya saya tidak perhatikan, padahal ada di sekeliling saya. Saya menyadari kesederhanaan dari anak-anak bahwa ada banyak kebahagiaan yang mungkin terlahir dari sebuah kepolosan, terlahir dari sebuah kesederhanaan. Alam yang asri adalah hadiah untukku di sini. Di Lamuntet, sebuah desa di pelosok Sumbawa Barat dalam wilayah Kecamatan Brangrea di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Brangrea berarti sungai besar. Tak heran, kecamatan ini memiliki banyak sungai, termasuk yang mengaliri desa Lamuntet. Karena sungai pula, sebagian besar warga Lamuntet dapat hidup dari bercocok tanam. Ada yang berkebun ataupun menggarap sawah. Datang ke Lamuntet adalah suatu kesempatan berharga bagiku. Suatu masa luar biasa, di mana kehidupan membawaku berjalan lebih jauh, meninggalkan rumahku di Tanah Minang. Namaku Trias Wardani. Aku dipanggil Arda. Aku datang ke Lamuntet melalui program pengiriman guru ke pelosok-pelosok Indonesia yang diprakarsai Dompet Duafa. Nama program ini Sekolah Guru Indonesia. Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di sini. Lamuntet adalah tempat aku bersekolah, belajar menjadi guru bagi anak-anak Indonesia. Umumnya warga desa Lamuntet merupakan penduduk asli suku Samawa, satu dari 3 suku terbesar di NTB. Mereka hidup berdampingan dengan pendatang dari beberapa daerah seperti Lombok dan Sumatera. Pertanian merupakan sektor ekonomi strategis di Sumbawa Barat. Survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2010 menyatakan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian tertinggi dibandingkan sektor lainnya di sini. Iya, syuting ini. 3 bulan. Padi menjadi komoditas utama dari hasil pertanian di kabupaten ini.
Seperti halnya kebiasaan penduduk Sumbawa, setiap tahun ketika musim hujan, banyak warga Lamuntet melakukan aktivitas tanam padi. Para petani di Lamuntet biasanya bekerja dalam kelompok yang didominasi kaum ibu. Mereka memakai atribut khas berupa penutup kepala bernama songkok dan bedak kuning yang disebut seme sebagai tabir surya. Dari sawah-sawah kecil di desa, perempuan-perempuan ini meneruskan satu tahapan paling penting bagi ketersediaan pangan pokok kita, yaitu menanam padi. Wow, ini adalah penakluk bulan. Ayo, Kali ini, aku membawa anak-anak Lamuntet mengamati secara langsung bagaimana proses menanam padi terjadi di desa mereka sendiri. Aku menamai kegiatan ini kegiatan literasi. Anak-anak belajar melakukan pengamatan dan melahirkan karya sastra sederhana dari kedekatan mereka dengan sawah. Kegiatan literasi ini kegiatan wisata ilmu, jadi melacak ilmu sambil berwisata. Jadi kalau untuk tema kali ini mungkin lebih ke arah pertanian, berhubung desa Lamuntet ini juga sekarang lagi musim menanam padi, jadi sekalian aja anak-anak itu dikenalkan kepada profesi petani, bagaimana cara menanam padi, dan lebih dekatlah dengan segala yang berhubungan dengan pertanian. Secara tidak langsung mereka itu belajar mencari ilmu juga dengan cara yang lain. Dampaknya juga mereka itu lebih mengenal secara dalam profesi petani, pekerjaan petani. Setelah beristirahat karena perjalanan cukup jauh, anak-anak terbagi dalam kelompok-kelompok kecil sesuai minat mereka. Ada kelompok yang bertugas menggambar, ada kelompok yang memilih menulis cerita, ada yang membuat puisi, dan ada pula kelompok yang bertugas mewawancarai para petani. Mana proses menanam padi, Bu? Taburan. Satu bulan benih, baru dicabut. Kan panennya. Sekarang bulan 1, nanti panennya sampai bulan 4. Veteran yang nanya sekarang. Tapi Apa yang mau ditanyain? Kenapa harus memakai bedak kuning dan songkok? Ayo wajah kita itu udah kena matahari. Usai proses wawancara, aku meminta beberapa anak menampilkan karya sastra yang telah mereka buat sebagai ungkapan terima kasih kepada para petani. Pada hari Jumat, kami pergi ke sawah Pak Kades. Saya pergi bersama teman-teman saya. Ada 38 orang petani yang sedang menanam dan memakai bedak yang berwarna kuning. Dan juga ada nenek saya. Terima kasih Ibu Tani. Jasamu begitu besar. Aslir mau nggak? Karya literasi anak-anak Lamuntet ini akan ditampilkan dalam majalah dinding sekolah dengan tema tentang pertanian desa. Dengan cara ini, anak-anak Lamuntet tidak hanya belajar menciptakan karya sastra, namun juga belajar mencintai dan memiliki kebanggaan pada profesi petani. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Putri, ayo nyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng yang dipimpin oleh Putri. Sini. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, jangan hariku, Tempat ayah dan bunda dan handai tonglanku. Tak mudah ku
Lamuntet adalah desa paling ujung dari wilayah Kecamatan Berangrea, Sumbawa Barat. Akses masuk menuju Sumbawa Barat biasanya melalui Pulau Lombok. Dari Lombok Praya, bandara utama di NTB, warga melakukan perjalanan darat menuju Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Dari Pelabuhan Kayangan, tersedia penyeberangan dengan kapal feri melintasi Selat Alas menuju Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa Barat. Waktu tempuh penyeberangan antara Lombok dan Sumbawa sekitar 1,5 jam. Perjalanan dilanjutkan menuju Taliwang, ibu kota Sumbawa Barat. Lamuntet berjarak sekitar 35 km dari Taliwang dengan waktu tempuh selama 1 jam perjalanan darat. Lahan pertanian yang subur membuat Lamuntet kaya dengan sumber daya alam. Namun sayang, tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Banyak warga statusnya hanya tamatan SD. Jika tidak memilih menjadi petani, sebagian ada yang mengadu nasib dengan menjadi TKI hingga ke Arab Saudi. Salah satunya ditempatkan di Desa Lamuntet. Pada bulan-bulan awal kehadiranku di sini, aku berusaha mengenal lebih dekat warga Lamuntet melalui perkumpulan ibu-ibu. Menurutku, kaum ibu adalah fondasi pendidikan utama dalam keluarga. Wardani Nurwan, saya yang mengundang ibu ke sini atas koordinasi dengan Pak Kades. Atas izin pemerintah desa, aku mengadakan kegiatan parenting di kantor Desa Lamuntet. Ini adalah kegiatan parenting perdana. Di hadapan para ibu, aku dan rekan-rekan guru SGI Sumbawa Barat mengenalkan diri sekaligus melakukan sosialisasi tentang program kerja SGI. Tidak mau diam, pokoknya saya kasih yang melibatkan anggota tubuh mereka, anak-anak mereka itu suka. Kami mengajak para ibu untuk saling berbagi cerita mengenai masalah pendidikan anak yang mereka temui sehari-hari. Kami juga membagi sedikit materi tentang multiple intelligence supaya para orang tua dapat mengenali potensi anak mereka masing-masing. Saya tanya, kalau saya sepengertian saya ya, Nadia itu lebih suka main voli, terus dia itu suka nempel-nempelin sesuatu, nempel-nempelin kerajinan-kerajinan itu ibu. Apa yang dia tulis. Jadi dia itu Ya sih penting, soalnya kan bermanfaat bagi kita, bagi saya, mungkin bagi semuanya dan anak-anak juga. Sebenarnya yang begini-begini harus biasanya kan kita setiap bulan diadakan pertemuan seperti ini kan biar kita itu bisa sharing sama-sama gitu. konsentrasi ya. Apalagi tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 1. Paradigma kecerdasan jamak atau multiple intelligence memandang setiap anak cerdas dengan bakatnya yang berbeda-beda. Habis dari mana katanya? Orang tua sebagai guru yang pertama dan utama harus berperan menjadi penuntun yang baik untuk menemukan bakat-bakat terpendam pada anaknya. Kata kami dan tidak pantas dan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran. Ya agar mereka sadar bahwa setiap anak itu istimewa. Jadi mereka itu nggak memandang anak yang lain itu pintar matematika nih, kok anak saya enggak. Jadi mereka itu harus bangga dengan anak mereka dan mendukung semuanya. Soalnya kita juga perlu membangkitkan kesadaran dari orang tua. Karena rumah itu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Peran perempuan di Lamuntet cukup dominan dalam banyak bidang. Selain mengelola pertanian, ibu-ibu di Lamuntet juga terlibat langsung dalam pendidikan informal anak-anak.
adalah Bu Sarinah, seorang perempuan luar biasa dari desa Lamuntet. Aku belum lama mengenalnya. Setiap malam, rumah Bu Sarinah selalu penuh dengan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di rumahnya, ia membuka kegiatan belajar mengaji. Sudah 2 tahun, kegiatan ini berjalan. Saking banyaknya anak yang belajar mengaji di sini, Bu Sarinah harus meminjam teras rumah tetangganya supaya semua anak dapat tertampung. Bu Sarinah adalah mantan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Sekembalinya dari Arab, ia terkena diabetes sehingga satu kakinya harus diamputasi. Di atas satu kaki yang tersisa inilah ia mengabdikan diri menjadi guru mengaji. Karena banyaknya anak, Bu Sarinah menetapkan sistem tutor untuk mengajar mengaji. Ia meminta anak-anak yang sudah duduk di kelas 6 atau siswa SMP untuk mengajar anak-anak yang lebih kecil. Para tutor yang membantunya disebut guru muda. Untuk mencari amal lah begitu. Jadi ilmu ibu mau diamalkan lagi ke anak-anak. Mudah-mudahan anak nanti bisa seperti ibu, seperti guru muda. Ini ada 3 guru muda ibu. Maunya jadi anak yang berguna lah bagi nusa dan bangsa, dunia wal akhirat. Ya, terus di rumah ini, Bu Sarinah tinggal sendiri. Semua urusan rumah tangga ia lakukan secara mandiri. Tindakan nyatanya membawa pemahaman pada warga desa Lamuntet tentang ketulusan dalam pengabdian. Nyalin sampai di situ aja. Pendidikan agama itu yang membawa kita sama amal yang bisa kita bawa pulang ke akhirat. Kalau ilmu dunia kan cuma ya kalau kita udah meninggal kan nggak bisa diamalkan kan. Nah, misal kita punya mobil banyak, punya rumah gede, kan nggak bisa dibawa pulang. Hanya amal ibadah aja yang bisa kita bawa pulang. Bu Sarinah percaya kebaikan tak pernah sia-sia. Ia akan terus memberi waktunya bagi anak-anak Lamuntet, meski fisiknya berkekurangan. Selama bertugas di Lamuntet, aku tinggal di perumahan guru yang terletak dalam kompleks sekolah. Aku hidup sendiri di rumah ini. Sekolah Guru Indonesia memang tidak mewajibkan kami tinggal atau menumpang di rumah warga selama 1 tahun masa tugas. Hidup di pelosok Indonesia juga menjadi masa menempa diri. Tempat kami belajar memimpin diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Saya memilih tinggal di sini selain karena sekolah menyediakan rumah di sini, juga mungkin tidak karena 1 tahun di sini, jadi mungkin kalau tinggal bersama warga itu agak merepotkan mungkin. Lagian di sini di sekitar sekolah ini banyak rumah warga, jadi gampang untuk bersosialisasi dan mungkin dengan dekat dengan ke sekolah itu lebih gampang dekat sama anak-anak. Banyak pertanyaan muncul dari para murid pada awal kedatanganku ke Lamuntet. Bagaimana mungkin Ibu Arda bisa ke sini?
Aku hanya menjawab, ini sudah menjadi takdirku. Sebuah amanah bahwa aku akan bertemu dengan mereka, anak-anak Lamuntet. Aku berasal dari Pematang Panjang, sebuah desa di Sijunjung, Sumatera Barat. Pengalaman pertamaku merantau adalah ketika kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semasa kuliah, aku sudah melibatkan diri dalam dunia pendidikan. Ketika Merapi meletus pada tahun 2010 lalu, aku ikut menjadi relawan untuk program Children Friendly Space bekerja sama dengan LSM lokal di Jogja. Melalui Sekolah Guru Indonesia atau SGI, aku berniat untuk terus mengabdikan diri di bidang pendidikan. Pilihan menjadi guru telah membuatku menemukan diri sendiri. Karena saya itu menyukai berinteraksi dengan anak-anak. Sedikit saja saya memberikan perhatian kepada mereka. Mereka begitu antusias menerima apa yang saya berikan. Saya mendapatkan kebahagiaan itu lebih banyak dari apa yang saya berikan kepada anak-anak. Aku menjadi guru bantu di Sekolah Dasar Negeri Lamuntet. Sekolah ini sebenarnya sudah memiliki jumlah guru yang cukup. 10 orang termasuk kepala sekolah. Namun, proses belajar mengajar tidak serta-merta berhasil dengan baik karena kuantitas semata. Mungkin karena alasan itu, Pemda Sumbawa Barat memutuskan guru SGI datang ke sini agar aku dapat belajar dan berguna bagi sekolah ini. Sebagai guru bantu, aku ditugaskan menjadi guru mata pelajaran seni budaya dan keterampilan di kelas 5 dan 6. Serta mengajar mata pelajaran IPA di kelas 3, 4, dan 5. Hari ini aku mengajar IPA di kelas 4. Murid-muridku di kelas ini semuanya berjumlah 16 orang. Aku membawakan materi sains tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang memengaruhi keadaan benda. Agar anak-anak lebih memahami konsep gaya, aku menjelaskan materi tersebut dengan membuat mind map atau peta pikiran. Oh, gerak benda sama nama bentuk benda. Dari tema utama tentang gaya, aku dapat menjabarkan tema turunan mengenai definisi gaya, satuan dan alat ukur gaya, bentuk-bentuk, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda karena adanya gaya. Gaya yang dapat berubah bentuk berapa? 5. Jadi Anda paham ya. Tapi, nih, Ibu akan kasih ini nih. Tapi, Ibu minta kalian set. Setelah membuat mind map sederhana di papan tulis, aku meminta anak-anak menulisnya kembali pada kertas-kertas yang aku bagikan. Langkah pertama adalah memastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Dari tema utama akan muncul tema turunan yang berkaitan. Anak-anak dapat menghubungkan tema utama dan tema turunan secara kreatif. Caranya dengan memberi tanda garis, simbol, atau warna. Mereka itu sebenarnya biasa kan mencatat tentang gaya-gaya linear gitu, tapi agak biar lebih menyenangkan saya kasih mereka kayak menulis mind map gitu loh, jadi ada warna-warnanya biar menarik dan lebih gampang diingat. Metode mind map atau peta pikiran adalah metode mempelajari konsep yang didasarkan pada cara kerja otak menyimpan informasi. Proses belajar dengan mind map cukup mudah sehingga bisa diajarkan pada anak-anak. Alih-alih mencatat materi pelajaran dalam berlembar-lembar kertas, peta pikiran membantu anak-anak mengubah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ini memungkinkan anak-anak belajar efektif. Setelah menyelesaikan mind map individu, aku meminta anak-anak menempelkannya di karton. Tujuannya
agar karya mereka ini terarsip dengan baik dan menjadi sumber belajar di dalam kelas. Ini yang paling gede kan? Nah, kalian bisa melihat apa ini? Boneka. Gitu. Jadi kalian harus ingat terus ya. Nanti kalau ibu tanya kalian harus ingat ya. Ya. Usai istirahat, aku masuk kelas 5. Di kelas ini aku mengajar seni budaya dan keterampilan atau SBK. Pada mata pelajaran SBK, aku berupaya membangun pemahaman anak-anak tentang kegunaan sampah. Caranya dengan praktik langsung memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka. Kali ini, aku akan mengajarkan anak-anak membuat karya mainan sederhana dari sampah. 17 murid di kelas 5 aku bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok telah menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan ini. Inilah karya mainan sederhana yang akan dibuat anak-anak. Kincir angin dari botol bekas hasil kreasiku sendiri. Bahan utamanya adalah 1 botol minuman sebagai penyangga atau badan kincir, 4 gelas plastik bekas yang telah digunting untuk dijadikan sudut kincir, kemudian dirangkaikan dengan irisan sandal bekas dan tusuk sate atau lidi. Anak-anak dapat mengumpulkan bahan-bahan ini dengan mudah karena banyak sekali tersedia di sekitar sekolah. Proses pembuatannya juga tak sulit. Di dalam kelompok, setiap anak bekerja sama menghasilkan kincir angin mainan mengikuti sampel yang ada. Hanya dalam waktu kurang dari sejam, banyak kincir angin berhasil dibuat. Beberapa kelompok bahkan membuat lebih dari 1 kincir angin. Tapi tujuan utamanya memanfaatkan benda-benda bekas. Kayak botol minuman, bekas gelas minuman. Menjadi sesuatu yang bisa untuk digunakan untuk bermain. Bahwa sampah itu kan masih bisa dimanfaatkan untuk mainan gitu kan. Membuat anak-anak itu membuat anak-anak itu senang dengan cara yang murah. Jadi lebih gampang, bahan-bahannya lebih gampang didapatkan dan ternyata cepat selesai gitu. Ayo kita coba dulu. Ini punya siapa ini? Setelah rancangan anak-anak jadi, kami bersama-sama keluar kelas untuk menguji apakah kincir buatan mereka dapat bekerja atau berputar karena tiupan angin. Sangat penting untuk menanamkan budaya mengolah sampah sejak dini pada anak-anak. Dari sampah, anak-anak dapat belajar kreatif, membuat mainan-mainan mereka sendiri secara murah dan mudah. Setiap sore lapangan sekolah selalu ramai dipenuhi anak-anak. Mereka datang ke sekolah untuk bermain atau berolahraga. Seringkali aku ikut bermain bersama mereka. Selama hampir 3 bulan mengajar, aku akhirnya tahu ternyata belum ada satupun kegiatan ekstrakurikuler di SDN Lamuntet. Beberapa guru terkadang mengadakan les tambahan di sore hari, namun tidak berjalan konsisten. Tari pada permainan nih, ya. Ada sesuatu deh. Sama di mana?
Melihat banyaknya waktu bermain mereka di sore hari, aku berinisiatif membuat sejumlah kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah ekskul bahasa Inggris. Karena tidak ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah, jadi saya menjadikan bahasa Inggris itu sebagai ekskul di sekolah. Dan karena banyak anak-anak yang sering main sore-sore di sini nih, daripada mereka itu kebanyakan main, mending kadang-kadang belajar bahasa Inggris. Untuk sementara ini sih belum, sesuai kondisional aja. Jika anak-anaknya punya waktu, kalau nggak tabrakan sama les pelajaran lain, maka saya ngajak anak-anak les bahasa Inggris. Saya baru mengajari pada tahap awal sekali. Oke, percakapan, conversation yang paling mudah. Sore ini aku mengenalkan vocabulary sederhana dengan menggunakan metode permainan ular tangga. Metode ini dimainkan seperti permainan ular tangga pada umumnya. Selembar karton berisi kotak-kotak. Dalam tiap kotak terdapat gambar dan tulisan berbahasa Inggris sesuai abjad. Sebelum memainkannya, aku mengajari anak-anak cara menyebut nama-nama benda pada karton, serta artinya dalam bahasa Indonesia. Ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan buat kalian nih. Ingat ya, Ibu ulang satu kali ya, nanti Ibu. Setelah beberapa kali pengulangan, saatnya bermain ular tangga. Dah, sekarang siapa yang ingin bermain nih? Untuk memilih pemain, aku menguji mereka terlebih dahulu. Bahasa Inggrisnya pisau. Tunjuk tangan. Naik. Warna kuning. Ya benar, Afni. Tunggu ya, dia duluan Ibu ya. Gampang ini, telur. Eng. Pohon aja deh. Siapa yang bisa jawab? Ya, beneran. Nah, Akhirnya, terpilihlah 7 orang anak sebagai pemain di tahap pertama. Para pemain dibekali dengan pion, bisa berupa batu, bros, tutup botol, dan lainnya. Dengan sebuah dadu, anak-anak harus menjalankan pion sesuai angka yang mereka peroleh. Ketika menjalankan pion, anak-anak harus menyebutkan kata benda pada setiap kotak yang mereka lalui. apple, book, rap, door. Apple box. Jadi semangat. Jellyfish. Yellow. 1, 2, 3. Ayo. Apa? Pemenangnya adalah pemain yang paling awal tiba di kotak terakhir. Dengan permainan ini, anak-anak bisa mengingat kosakata bahasa Inggris melalui cara yang riang, sekaligus belajar bersabar menunggu giliran. Jadi mereka itu menghafal vocab dengan gambarnya langsung. Jadi itu lebih akan gampang mengingat, anak-anak akan lebih gampang mengingat vocab. Ya menurut saya sih ideal, soalnya mereka lumayan tertarik, apalagi dengan gambar-gambar yang seperti itu dan permainan yang menarik menurut saya. Inggris, I love it, I like it. Pada hari Minggu Ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Pada kesempatan lain, aku juga mengumpulkan anak-anak untuk melakukan ekstrakurikuler keterampilan di alam terbuka. Kita mau bikin apa? Apa ya bahan-bahannya? 1. Dalam ekskul keterampilan,
Lagi-lagi aku melatih anak-anak memanfaatkan barang bekas. Kami membuat mainan trompet dari sedotan. Digunting kayak gini nih. Bentar, pinjam ibu. Digunting nih, ujungnya seret, runcing gini. Nah, dah, ayo. Sedotan dipotong berbentuk runcing di bagian ujungnya. Bagian inilah yang akan mengeluarkan suara khas trompet ketika ditiup. Tak perlu mengeluarkan tenaga ekstra apalagi uang. Anak-anak Lamuntet bisa membuatnya dengan sangat mudah. Sekarang buat membesarkan suaranya kita butuh kertas. Kertasnya dibentuk corong. Kertas digunakan untuk memberi bentuk trompet. Anak-anak menggulung kertas hingga berbentuk kerucut. Pada bagian pangkal kerucut yang runcing, diletakkan sedotan. Kemudian direkatkan dengan selotip atau lem. Bila ditiup, suara yang keluar dari trompet kertas menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya, anak-anak wajarkan menghias bagian ujung kertas. Caranya mudah sekali. Hanya menggunting kecil-kecil ujung kertas sekitar 10 cm hingga menyerupai rumbai. Inilah trompet kertas hasil karya anak-anak Lamuntet. Mungkin pemanfaatan benda-benda bekas. Lihat benda-benda bekas. Oh iya, buat sesuatu yuk yang berguna seperti itu. Biasanya anak-anak itu suka sekali dengan alat-alat yang bunyi-bunyian, tiup-tiupan. Jadi ini salah satunya pemanfaatan kertas bekas. Jadi jadinya trompet. Dengan cara ini anak-anak belajar menghargai kesederhanaan. Dari barang-barang bekas saja, mereka dapat menghasilkan karya mainan mereka sendiri. Untuk bermain, anak-anak Lamuntet tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Bahagia dapat lahir dari kesederhanaan. Kita tempeli karya-karya kita yang kemarin. Jadi sekarang kita akan bikin apa? Mading. Sekarang kita akan mulai bikin mading. Ayo bikin. Ayo. Lurus. Mading atau majalah dinding adalah hal baru bagi anak-anak Lamuntet. Keberadaan mading di sekolah baru muncul seiring dengan kehadiranku di Lamuntet. Anak-anak baru 1 kali membuat mading. Jadi, ini adalah kali kedua aku mengajak mereka menampilkan kreativitas di mading sekolah. Walau baru saja mengenal mading, daya cipta anak-anak Lamuntet cukup mengagumkan. Ini terlihat ketika aku membawa mereka dalam kegiatan literasi di sawah beberapa hari lalu. Bermacam karya sastra sederhana lahir dari kepolosan mereka, dari kedekatan dengan desa mereka sendiri. Di tahap awal ini, kami belum memiliki tim redaksi mading. Aku yang harus berperan membimbing anak-anak menyempurnakan karya mereka. Agak ke atas dikit. Setiap anak berusaha menghias, menggambar, atau menulis ulang karyanya menjadi semenarik mungkin agar siap dipajang
dan dibaca oleh semua warga sekolah. Tema mading yang kami pilih untuk bulan ini sama seperti tema kegiatan literasi, yakni ungkapan terima kasih pada jasa petani. Ada puisi, cerita, hasil wawancara, juga gambar-gambar tentang pertanian desa. Ke mading, lalu kita tempelin karya kalian ya di sana ya, oke? Oke. Setelah berkreasi mempercantik karya mereka, aku mengajak anak-anak menuju teras sekolah tempat papan mading berada. Pada papan tersebut kami letakkan karton sebagai dasar mading. Kemudian setiap anak menyerahkan karya mereka untuk ditempel di atas karton. Supi lala boy. Inilah majalah dinding karya anak-anak Lamuntet. Rasanya senang sekali telah membimbing anak-anak menyalurkan minat dan bakat mereka melalui mading. Nah, ini hasil karya kalian nih. Apa judulnya ini? Terima kasih petani. Setelah kita bersama-sama membuat mading, saatnya kita menuju kemana? Banyu. Banyu itu apa? Air terjun. Di mana tempatnya? Di atas. Ayo, sekarang kita menuju ke sana. Yuk. Hidup di desa memberi aku banyak kesempatan untuk berbaur bersama anak-anak. Begitu juga petang ini. Usai membuat mading, kami hendak piknik bersama menuju sebuah tempat wisata. Namanya Banyu, artinya air terjun. Pada liburan semester di akhir tahun 2013 lalu, anak-anak pernah mengajak aku ke sana. Mereka dengan sangat bangga memperlihatkan kepadaku bahwa di Lamuntet yang terpencil ada air terjun yang bagus dan bertingkat-tingkat. Perjalanan menuju Banyu cukup jauh bagi orang baru sepertiku, tetapi tidak bagi anak-anak. Setengah jam adalah waktu yang enteng bagi mereka. Kami melewati jalan di antara semak belukar, kemudian menyeberangi sungai. Sepanjang perjalanan menuju Banyu, anak-anak dengan sangat riang menelusup di antara semak dan pepohonan untuk mencari jamur. Jamur ini termasuk jenis jamur payung yang bisa dikonsumsi. Dalam bahasa Lamuntet disebut kulat ayam. Iya, anak-anak tuh suka mencari jamur di sini, di hutan-hutan di sekitar sini, di sekitar sungai dan sekitar Banyu. Untuk apa? Untuk dimakan. Iya, saya sering dikasih sama anak-anak siang apa sore gitu. Setelah melewati hutan jati, akhirnya kami tiba juga di Banyu. Inilah air terjun kebanggaan warga Lamuntet. Tak ada rasa lelah bagi anak-anak ini. Semua bergembira menikmati segarnya air terjun Banyu. Jiwa-jiwa yang hidup. Begitulah aku menamai mereka. Anak-anak yang begitu antusias
ketika pertama kali berkenalan denganku. Mereka selalu mengesankan. Mungkin saya jarang, nggak pernah mendapatkan kebersamaan di sini seperti sebelumnya. Saya di sini begitu gampang dekat sama anak-anak. Jadi apalagi pas ketika ke Banyu, ini sebuah hiburan yang sangat mewah sekali, yang gampang didapatkan dan sangat murah. Jadi di sini kita bisa lebih akrab, saling kenal, seperti sahabat. Walau belum lama mengenal mereka, telah begitu banyak pelajaran dan kemurahan yang kuterima di sini. Dari jiwa-jiwa yang hidup, dari jiwa-jiwa yang merdeka. Karena tidak ada kebebasan yang lebih jujur daripada ruang riang anak-anak. Belum tentu saya mendapatkan hal seperti ini di kota. Saya bisa lebih akrab saja sama anak-anak, sekaligus anak-anak itu ya mereka bisa menyalurkan energi positifnya lebih kepada saya melalui kegiatan keakraban ini. Sekaligus saya juga bisa membuat mereka sadar akan akan potensi keindahan mereka, desa mereka. Melalui anak-anak Lamuntet, aku menyadari bahwa kegembiraan tercipta dari hal-hal yang sederhana. Dan kebahagiaan terlahir dari sebuah ketulusan. Kau adalah tempat untuk berwisata. Kau memberikan keceriaan bagi orang-orang yang datang ke sini. Suku kita ada di Banyu. Banyu, betapa indahnya dirimu. Kau bagaikan goa yang di tempat wisata oleh teman-temanku. Kau ditumbuhi oleh pohon-pohon yang besar-besar dan ditempati oleh hewan-hewan yang banyak seperti monyet dan kepiting. Dan menawan bagi kamu. Kau sangat cermat dengan desa kamu. Rasanya tidak ada yang lebih membahagiakanku saat ini, selain menyentuh kepolosan anak-anak Lamuntet. Seiring waktuku bersama mereka, aku tetap membangun harapan agar aku menemukan makna kebahagiaan sejati dari anak-anak. Dan semoga kesempatan 1 tahun ini memberikan pembelajaran penting bagi hidupku di masa depan.